Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, masih di Dewan Padit Indonesia dan setelah 5 tahun tanpa gelar dan hat-trick di peringkat kedua ada Arsenal yang kabarnya ini berani mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mati-matian di musim depan ini. Kalau kita lihat ada beberapa pemain-pemain yang udah mulai diisukan untuk datang ke Arsenal. Bener nggak tuh kira-kira Bung Harap Pak? Katanya mau di-spend duit akhirnya nggak pelit lagi 100 juta minimal. Sebenarnya beberapa tahun terakhir kan nggak pelit juga kan. Iya. Dia beli Calafiori 60 jutaan. Declan Rice Rice 100 sekian jutaan. Belum Merino-Merinoan dan segala Iya, macam. berarti Artetanya kurang ya. Kurang ya. Nggak implementasi pemain-pemain mahal itu untuk bisa belanja padu. berapa? 800 juta ya? Iya, sebenarnya banyak juga kan. Cash flow-nya Arsenal juga udah nggak ada beban untuk stadion kan gitu. Jadi kalau lu tanya gue apakah Arteta tetap akan diberi kesempatan, gue berkali-kali mengatakan iya. Itu kalau buat gue ya. Cuman memang tahun depan ini akan menjadi pertaruhan. Betul. Karena gue yakin pasti di splash duit lah 100 juta atau 11 berapa, dan harusnya beli striker nih. Mudah-mudahan. Gyökeres? Aduh, gue sih kalau Langsung nggak tahu ditembak ya, ya. gue sih senang Alexander Isak gue kayaknya. Dan udah Premier League proven 200 ya. 200 200 ya. Tengahnya berapa lah? Tengahnya berapa? Waduh. Ada fans Newcastle di sini soalnya. Tapi dealnya sama MBS berat kan. Dia baru keluar duit 400 miliar dolar tuh kemarin ada deal. Jadi maksudnya lu beli dengan orang yang punya banyak duit, gue nggak tahu seperti apa. Tapi yang pasti kalau itu pun dipenuhin, oke, ini gue kasih duit, gue splash nih berapa, 120 juta beli striker. Emang udah gak ada cerita lagi sebenarnya. Udah saatnya you win something lah gitu. Malah mungkin kalau something itu bukan Piala Liga atau FA Cup ya, harusnya Liga lah gitu. Tapi kalau dibilang selama ini dia gagal, kalau buat gue karena Arsenal itu dibangun sama Arteta dari scratch lah, dari bawah kan. Setelah era Arsene Wenger yang terlalu lama menurut gue. Terus kemudian juga menurut gua lagi nggak sabar di bawah Unai Emery yang kita tahu selalu sukses bersama klub-klubnya termasuk saat ini ya di Aston Villa. Ya sempat keluar 5 besar, Arteta memulai itu lagi kembali. Gua agak menyayangkan 2 tahun lalu sebenarnya ketika nggak juara. Ya ketika kita udah bahas berkali-kali ya. Ada beberapa kali yang sebenarnya Ini yang mana nih? Gue coba 2 tahun yang lalu yang kepleset, sempat naik ke 3 atas, yang sempat promosi unggul. di atas. Yang dia di atas terus ya. terus habis itu lawan West Ham 2-0 babak pertama tiba-tiba bisa Dua sama. kesusul yang lu bisa easy win sebenarnya. Nah itu agak gue sayangkan lah gitu. Kalau tahun ini juga sebenarnya harusnya bisa ya, cuman ya gimana ya? Almost is never enough kalau Jadi emang menurut gue sih tahun ini manajemen akan ngasih duit, but kalau lu nggak dapet enough is enough menurut gue. Gyökeres, yes or no? Kalau dari Bung Harpa? Atau takut kena scam dari Portugal lagi. Iya bener gua kayak Nunes kedua kali ini takutnya ya. Agak-agak gitu gue sih. Jadi gue lebih ngelihat striker-striker yang udah kayak Dava bilang udah proven di Premier League seperti Isak. Alasan gue itu aja, but I might be wrong ya. Mereka pasti lebih banyak pertimbangan yang mungkin kita nggak tahu. Tiba-tiba dia beli pemain siapa kemudian jadi itu bisa aja gitu. Karena kalau kita lihat misalnya berapa tahun, gue sedikit kasih contoh. Berapa tahun terakhir tuh Arsenal selalu struggling untuk cari back kiri. Ya kan dulu siapa tuh Tierney, Zinchenko, Tomiyasu, Calafiori tiba-tiba dari Hell End jadi kan Lewis Kelly. Nah, jadi intinya lu perlu striker, target man ada, tapi kalau nggak juara, nah ini menjadi ekspektasi equilibriumnya nggak dapet kan. Gue udah kasih lu duit tapi lu nggak juara juga setelah sekian tahun, dan lu udah punya lu punya Declan Rice, sudah punya pemain-pemain yang sebenarnya ya lu bisa lah get something gitu. Kapabilitasnya juga udah ada, cuman ya tinggal balik lagi bagaimana Arteta itu bisa benar-benar memanfaatkan pemainnya plus juga beli striker. Tadi kalau nanya ke Bung Harpa soal Gyökeres, kalau ke Mas Firzi ikhlas nggak ngasih Isak ke Arsenal? Ya Kalau kali. nanya ikhlas enggak, itu it's all about money. Anjir. Kalau angkanya cocok lepas juga. Gini, kayaknya Newcastle tuh perlu satu penjualan besar lagi deh, kan biar aman sama PSR. Karena kemarin kan cuma sampai titik nol aja tuh. Biar Untuk ada nyaman spare. bisa untuk spare tuh either mereka, karena Livramento katanya lagi dilirik City nih untuk gantiin Kyle Walker.
Tonali katanya banyak yang suka juga, nggak tahu siapa. Isak ya kita kan cuma minjem dari Arsenal ya. Kan fans Arsenal kan selalu ngomongin Isak kan udah kayak Pemain udah mereka bakal jadi nih Thierry Henry nih. Ini dia Thierry Henry lagi Belum dipinjemin pacaran ke tapi udah Newcastle. ngaku-ngaku tuh kurang Udah ajar. ngaku. Ya itu dia. Gambaran bagus itu dia. Itu dia. Iya, itu dia. Tapi ya udahlah ya, kita lewatin aja, kita jalanin, kita. Ini kayak seolah-olah kita yang punya klub gini nih. Ya lu kan Negosiasi di sini. lu kan bisa beli klub kalau mau. Kalau gua main FM doang. Liga berapa kalau boleh tahu? Bisa. Jangan-jangan udah ada tapi dibalik layar. Oh iya. bisa jadi. Orang-orang Kayak lanjut gitu kan Liga humble. Inggris aja, Liga Inggris aja, Liga Inggris Kalau aja. nyetak gol nih, urusan nyetak gol. Arsenal top skornya ini udah bulan Mei tanggal 15. Top skor Premier League mereka adalah Kai Havertz. Kai Itu Havertz. dengan 9 gol. Dan- Belum double digit loh. Iya. Dan dia cedera Udah sejak berapa bulan Februari. nggak main, iya. Udah cedera lama. Berarti something wrong kan? Ousmane Dembele di Liga Champions saja dia punya 8 gol, 33 gol in all competition. Jadi kalau emang lu mau tim lo naik level berikutnya, ya lo harus punya selain kiper yang bagus ya. Karena kita lihat di Liga Champions sekarang the value of having a great goalkeeper. Goal getter. Kita juga perlu goal getter. Goal getter. Iya. Seorang number 9, seorang yang bisa menyelesaikan peluang. Gyökeres angka-angkanya ini sih out of this world ya. 52 gol dan 13 assist dari 50 pertandingan musim ini. 38 gol dari 32 laga di Liga Portugal. 95 gol dari 100 pertandingan bersama Sporting. Dan tapi kan masalahnya ini orang bisa Iya, nyetak gol. adaptasi nggak ke Inggris? Adaptasi. Makanya tadi yang Dava bilang nih, Dava, kayak ah. Nunes lagi nggak gitu. The next Haaland kayaknya sih. The next Haaland. The next Haaland. Iya, Tuan Gyökeres. The next Haaland apa the next ini? Oh, Siapa Højlund. lagi sih? Højlund ya. Enggak, kalau Højlund emang nyetak golnya jelek di Iya, Liga iya, Italia iya. jelas banget, tapi ada tuh yang tetap mau beli 70 juta euro. Iya. Nah, 70 juta euro untuk seorang striker Atalanta yang mencetak Masih- golnya aja lawan Hellas Verona, lawan Dan kadang juga Lecce. pilihan kedua ya di sana ya. Iya. Atalanta kan kadang pilihan kedua juga Ya kan. setengah sih. mateng masih itu Iya, masih iya, mas transfer setengah gedung matang. Nah, nggak itu ada. aja 70 juta euro. Nah, ini berapa Gyökeres? Itu dia. Angka untuk juga seorang soal duit pencetak ya. Iya. gol. Tapi kan siapapun yang dibeli entah Isak atau Gyökeres kan pasti merogoh kocek yang cukup dalam ya buat Betul. Arsenal. Tapi untuk posisi lain kayak kemarin kan ada isu Nico Williams, Eze, ini masih memungkinkan nggak untuk posisi-posisi lain ini? Penting nggak penting kayaknya. Kalau sebenarnya Bung Harpa. posisi lain sih nggak terlalu ya kalau Krusial kalau gitu ya. pelatih biasanya kalau ditanya mau beli semua pasti selalu sebanyak mungkin. Cuman kan pada akhirnya dia harus kompromis dengan keuangan klub kan, dengan budget yang ada. Kalau gue lihat di belakang udah aman. Gabriel sama Saliba ya walaupun cedera, Kiwior lumayan lah untuk Kiwior, ya, nge-backup. oke. Terus di kiri ada Luis Saliba ke Skelly. Madrid loh. Wah itu. Wah. Ya, kalau Tapi Saliba- kayaknya enggak ya digoda-goda. Iya, Dean iya. Hughes. Udah ada Dean Hughes Iya. masa masih ngejar Saliba juga. kalau Madrid kan nunggu yang gratisan kan. Kalau bisa. Kalau gitu. bisa benar. Tengah Declan. Thomas Partey sebenarnya bagus ya di Tapi lu masih percaya sama Thomas Partey sebagai Iya fans betul, Arsenal, cuman Bung Harpa? memang nggak konsisten. Kayak kemarin pas lawan Madrid dia bagus kan, tiba-tiba pas lawan apa PSG leg kedua datang malah bikin blunder 2 kali kan Iya. gitu. Memang agak worry juga sih. Cuman ya daripada tetap at the end lu yang butuh ini nih. Satu yang selama ini Arsenal nggak punya sih. Odegaard menurut gua Turun. betul, Musim gue ini ya, setuju. turun. Musim ini turun dan anehnya lagi sebenarnya ya. Kalau kita mau jujur, gue juga agak sedikit mempertanyakan Arteta. Gitu dalam beberapa momen dia maksain Odegaard main terus udah baru balik cedera langsung dipasang. iya Kan nggak ada yang lain. Oke, mah. dipasang ya left right doesn't work, try right lah. Ya sih. Kalau dengan model Lu yang punya sama Emil lu- Smith Rowe dijual. Ya itu dia. Lebih parah lagi dulu kan siapa tuh yang dijual? Emiliano Martinez. Itu gue paling gak setuju juga dijual tuh. Udah 7 tahun di Arsenal dari mulai youth kemudian dia Dari main di GBK dulu. Iya, Dia main iya. di GBK dulu bersama. Terus gue masih ingat banget 2017 kan, kebetulan gue nonton juga waktu kita lagi Arsenal menang kan, kipernya dia tuh yang save berapa kali kan, di wawancara dia nangis, I've been waiting for this moment segala macam. 2017 tuh apa? Yang Lawan Chelsea kan Chelsea, di iya. Wembley. Oh iya. Nah, itu maksud gue, lu punya pemain yang seloyal ini, sebagus ini, tapi lu jual for 20 million. Iya. Gitu, dan lu tuker sama waktu itu Leno kan. Jadi kayak Scam. Iya, itu scam bener. Ya untungnya sekarang dapat Raya yang lumayan gitu. Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir ini ada loophole yang terjadi di pembelian pemain, soal momentum yang gagal dimanfaatkan, sama tadi itu hal-hal minor yang lu udah tahu pemain ini nggak works tapi lu pasang terus gitu loh. Jadi memang bener-bener
tahun 2025-26 itu benar-benar pertaruhan buat Arteta menurut gua. Kalau nggak ada gelar, udah nggak ada maaf lagi. Nah itu yang menurut gue juga kalau kita ngomongin pemain yang dilepas atau nggak dilepas, kalau tengah Zubimendi. Iya, Iya, karena udah datang. hampir almost deal ya. Almost deal. Ke Arsenal ya. Arsenal. Udah Udah Rigo ya? Udah kok. Belum. Emang udah Rigo? Udah kan personal, udah dari iya. musim lalu kan? Oh, Udah iya, dari musim iya. lalu dan datangnya katanya musim ini. Dan Zubimendi ini menarik karena si Arsenal kan si Partey dan Jorginho habis kontrak ya pada akhir musim, jadi emang dia Bisa harus pairing sama ganti. Declan Rice ya? Bisa pairing sama Declan Rice. Dia punya working relationship dengan si Mikel Merino dari zamannya di Sociedad, dan Zubimendi ini Dazu pasti tahu dia nggak gampang untuk pergi dari Alasannya Sociedad sih, ya. kemarin waktu Alasannya Liverpool tuh. ketika dia menolak Liverpool itu kan dia emang attach ke region itu, dia semua keluarganya di sana, perlu sesuatu yang lebih bagi dia untuk bisa milih tinggal dan berkarir di negara lain ya. Mungkin kehadiran Merino di sana juga membantu. Arteta juga tentu aja kehadirannya seorang pelatih basket juga ya, dia kan Mikel Arteta itu pasti akan sangat membantu juga. Pemain yang bagus banget sebagai anchor, dan Arsenal juga untuk mendatangkan dia kan tadinya kan ada release clause-nya 60 juta euro, tapi Arsenal kayaknya rela bayar lebih banyak asal bisa nyicil dibagi 3 pembayarannya, supaya dia bisa itu tadi bagi-bagi dana ke sektor lain ya, kayak Omar Ba bilang striker masih kurang, back kiri mungkin juga perlu pergantian, di sektor wing juga mungkin akan ada 1 pemain tambahan idealnya. Karena si Arteta dikabarkan suka banget sama si Nico Williams. Walaupun emang performance-nya setelah Euro itu rada drop ya. Bahkan dia lawan Man United aja udah milih nggak main duluan. Karena alasan tertentu. Bener. Nggak enak kali ya. Nanti pesta barbecue-nya batal. Nanti dia ikutan. Pelit banget. Emang nih Sir Ratcliffe. Oke. Jadi sektor wing itu juga kayaknya emang akan dibenahi. Kalau menurut media-media di London, makanya kan Eze sama Williams kan sebenarnya karakternya mirip. Jadi Arsenal emang identify serangan mereka dari sektor flank itu harus ditambah gitu. Yang kiri mungkin kali ya. Yang kiri yang kanan ya itu lo yang lebih tahu. Nah jadi apalagi tapi kalau di tengah itu tadi Zubimendi sih udah deal, kayaknya udah OTW, sehingga ya ini baru langkah awal, dan mereka cepet juga kalau emang udah bisa mastiin dari segini. Emang tim-tim itu buildingnya udah bagus banget sih. Sebenarnya sih kalau dibilang perlu target man murni, ya bisa kita debatkan juga, karena PSG kita lihat kan nggak make target man murni. Tapi second liner mereka, penyerang mereka bisa cetak gol kan. Dembele tadi 30 something gol satu musim semua kompetisi. Terus siapa lagi? Ya pokoknya Fabian Ruiz juga bisa cetak gol. Masalahnya kan di Arsenal mereka semuanya bisa nyetak gol. Termasuk Barcola juga. Iya, dengan nama yang kita pernah tahu 2 tahun lalu, Fofana segala macam. Nah, sementara di Arsenal tumpuan itu masih terlalu terpaku di Bukayo Saka. Martinelli kalau gue ingat kemarin tuh di waktu lawan PSG itu ada 1 peluang 2 bahkan kalau nggak salah ya, kosong, nggak bolanya bisa ke atas. Gue bilang waduh ini gawat juga nih. Gitu. Jadi target man oke mungkin bukan Isak lah, tapi lu paling nggak lu punya penyerang tadi, mau siapapun itu, mungkin Nico Williams atau siapa yang bisa cetak gol dari ini kedua, nggak ada masalah juga, dan itu tidak dipilih ke Arsenal gitu. Jadi mungkin itu alternatifnya kalau bapak ini nggak mau ngelepas Alexander Isak. Alternatif 200. Iya. Alternatif lain kalau Merino kalau emang dapat striker murni Arsenal, apakah dia emang dibalikin ke posisi awal, atau menurut lo Merino bisa diasah lebih tajam untuk jadi ujung tombak nih? Kalau gue bilang lebih dikembalikan ke posisi semula sih. Kalau memang lo dapat target man gitu, nggak ada masalah gitu. Ditambah nanti nambah Zubimendi makin numpuk dong Pak di tengah. Ya kan 4 kompetisi. Kan pergi ini Jorginho. Kayaknya Jorginho yang lo hampir pasti ya. Kalau Partey nggak tahu deh. Ya squad depth lah untuk Arsenal berarti kan. Luis Kelly kan bisa main di tengah. Iya, kirinya kosong. Ya beli lagi. Kanan kan udah aman tuh, ada Timber, ada pelapisnya juga Ben White, walaupun Ben White ya turun gitu. Tapi ya itu sama kayak Zizenko kan, ditaruh di tengah, kirinya nggak ada. Oh iya, masalahnya sama yang itu ya. Masalah klasik untuk Arsenal. Sebenarnya dari dulu juga tuh Giovanni Van Bronckhorst juga kan posisi waktu jadi bek kiri Arsenal, dia bisa DM juga. Atau kayaknya ada masalah di kiri. Apa itu? Oke. Nah, yang seru nanti akhir pekan nanti nih, karena Arsenal bakal ketemu Newcastle. Wow, iya pas banget ya. Coba Arsenal kasih menang Newcastle agar Isak dipermulus. Bisa diatur lah. Bisa diatur. Bisa.
Bisa diatur. Turun-turun 50 juta. Anjir. Lo ngeliatnya Kan on loan doang. Ngeliatnya gimana nih? Serius sih. Sebenarnya emang pertandingan ini sih yang jadi hambatan besar ya Newcastle kalau mau ke Champions League, karena persaingannya kan gila banget tuh dari peringkat 3 sampai peringkat 5. Enggak, peringkat 6 sampai 7 sampai si Nottingham Forest dan Villa itu kan gila banget tuh. Jadi selip sedikit aja susah. Masalahnya si Arsenal kemarin kita lihat di Anfield kesulitan ya, at least buat satu babak. Habis itu Arteta bisa change things around dengan 10 pemain juga akhirnya mereka bisa ya, walaupun emang si Liverpool udah party mode aja ya, udah ke Dubai. Brar, lo kebanyakan Brar ini nampilin klasemennya. Harusnya sampai 10 aja udah. Sisi kanan nggak perlu. Yang kanan nggak usah itu. Yang nggak ketebak sih emang kalau Newcastle menang kan bisa lompat ke peringkat 2 itu bakal lucu banget sih. Tapi kayaknya susah sih. Karena di Emirates selalu sulit. Udah bertahun-tahun mungkin cuman menang sekali gitu ya dari 10-15 tahun terakhir. Gue inget dulu tahun 2010 itu Andy Carroll sundulannya itu 1-0 dan itu sangat jarang sekali kalau di Emirates. Menurut gue 1 poin aja Newcastle dari sini akan bagus sekali, karena 1 pun poin itu perbedaannya akan jauh banget. Dan untungnya sih nanti nggak ada Merino ya. Merino kan dia scoring dan kabarnya Arsenal juga bisa kemungkinan sampai 9 pemain ketika ini direkam ya. Kondisinya masih diragukan nih ketika kita rekaman ini. Dan ya harapannya sih ketika laga lawan Chelsea itu bikin momentum untuk Newcastle menuju kedua pertandingan terakhir. Tapi kalau yang kemarin nonton lawan Chelsea itu babak kedua Newcastle berantakan banget. Chelsea hampir bisa nyetak 2 gol walaupun 10 pemain lawan 10 pemain. Jadi bingung, nggak ngerti kenapa, dan itu mungkin yang bisa si Arsenal manfaatin ya. Ketika Newcastle keluar di babak kedua tuh sering banget pemainnya switch off, pemainnya kayak nggak tahu minum atau makan apa pas halftime, jadinya nggak konsen bawa keluar babak kedua, dan itu Chelsea hampir nyetak 2 gol tuh kalau bukan karena Nick Pope jago banget. Kalau gue lihat ya Liverpool udah pasti ya. Jatah 5 kan? 5. Satu lagi Arsenal lah gue rasa ya. Kemungkinan hampir pasti. 3 ini kan gue rasa City ya kali ya masuk ya. City masuk, Newcastle. City yang nggak ketebaknya karena dia ketahan Southampton kemarin. Itu yang ngagetin. Cuman yang menarik pertandingan terakhir kayak Nottingham Forest kelempar ya. Karena terakhir kan dia ketemu Chelsea juga seru tuh. Tapi nggak tahu juga ya lawan Chelsea. Memang gue bilang Chelsea bisa lah dengan permainan. Tapi mereka nggak ada Jackson itu sejelek itu, tapi dia penting untuk di depan ya, mantul-mantulin aja. Palmer ini juga nggak jelas banget sih, udah berapa pertandingan terakhir nih asli. Iya, memang di Fantasy League juga turun. Lu masih ada lagi? Gue jual. Udah lama gue jual. Jadi Liverpool, Arsenal, tetap gue sih melihat City ya mentalitas. Nah sisanya ini Newcastle gue rasa masuk ya. Newcastle bisa. Chelsea ya. Chelsea Spurs. Gue rasa Spurs. Ngecik siri-siri dulu aja ini. Ya sebenarnya dengan klasemen yang sekarang sih gue rasa menurut gue ya. Walaupun yang terancam berat, mungkin kalaupun salah mungkin Chelsea. Karena Chelsea kan terakhir ketemu Nottingham Forest bunuh-bunuhan habis itu. Itu Aston Villa nggak ada chance menurut lo? Ada juga sih, gue nggak bilang nggak ada ya. Cuman dan gue sangat kagum dengan Aston Villanya Unai Emery gitu. Cuman Pep Guardiola City, Aston Villa tuh 2 pertandingan udah game gratis itu, apalagi pertandingan terakhir. Lawan siapa tuh Mas Firzi? Ya lu mau nonton kayak Oh iya benar. Mancing aja gua. Biar ditanya. Iya, biar ditanya. Jadi untuk fans Arsenal, coba kira-kira striker murni itu siapa? Selain nama ada Gyökeres, Isak, ada nama lain juga boleh taruh di kolom komentar. Langsung aja. Dan kita lihat gimana nanti persaingan untuk merebutkan jatah ke Champions League karena tim gue udah santai. Iya bang, juara bang ya bang, juara bang. Dapat guard of honor mulu lagi. Iya gitu. Kalau saingan gelar sama Arsenal pekan ke-36 udah bisa ke Dubai. Iya benar. Dan jangan lupa Bocah Bertip untuk nonton Stand Up Olahraga League Season 4 di jam 9 malam nanti di channel YouTube True Love USA. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.